Dua dasar inilah yang menyebabkan saya tertarik nih untuk meneliti tentang bekam lebih dalam lagi, gitu ya. Jadi saya tertarik tuh dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran ya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha wa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi dalam ayat tersebut Allah memberi contoh tentang perumpamaan nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Ketika Allah memberikan perumpamaan, maka orang beriman berkata ini sesuatu yang benar dari Allah. Jadi kalau datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus sami'na wa ata'na. Ya. Tapi lain halnya itu dengan orang-orang kafir. Ya. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Kalau orang kafir tuh nanya dulu, ini untuk apa ini Allah menjadikan contoh seperti ini? Jadi nanya duluan, belum yakin dulu. Nah ini perbedaan antara orang kafir dengan orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada sumber yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus berpikir faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Oh ini sumbernya ini benar dan kita tidak boleh ragu tentang kebenaran itu. Baru kita lakukan penelitian-penelitian dan aspek-aspek yang lebih dalam mengenai hadis-hadis. Nah dari sini saya cukup menarik perhatian saya tentang berbekam ini dan saya angkat ini dalam penelitian tesis saya untuk S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah gitu ya tentang penelitian tentang bekam. Karena di sini bermakna bahwa sebaik-baik pengobatan, padahal pada waktu zaman Rasulullah pengobatan itu cukup banyak ya. Yunani, Mesir, ya. Kemudian ada Cina dan salah satunya adalah berbekam. Tapi untuk bekam ini ada nilai yang luar biasa ya yang Rasul katakan bahwa ini sebaik-baik pengobatan. Bahkan ada hadis yang menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah dan Rasulullah diperintahkan oleh para malaikat, perintahkan umatmu untuk berbekam. Berarti hal ini menunjukkan begitu pentingnya bekam sehingga diperintahkan oleh para malaikat ya untuk melakukan bekam. Bahkan Rasulullah pun memang rutin untuk berbekam. Bahkan ada hadis yang berbicara tentang disunnahkan berbekam tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Dan kebenaran saya juga pernah menguji itu mahasiswa yang kemudian mahasiswa S2 ya untuk mengambil penelitian tentang bekam di tanggal-tanggal tersebut. Ya, dan ternyata terjadi hubungan yang cukup signifikan dalam menurunkan tekanan darah. Nah, ini gambaran sedikit tentang hadis ini dan kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa ini benar gitu ya. Jadi yakin dulu nih, baru nanti kita bicara nih aspek ilmiahnya seperti apa. Baik, ini gambaran sedikit ya. Mungkin teman-teman sejawat sudah paham semua ya bahwa yang kita bekam ini adalah bagian kulit. Kita tahu bahwa kulit merupakan organ tubuh yang terbesar. Bisa dibayangkan orang tanpa kulit ya, seganteng-gantengnya orang nggak ada kulit, serem ternyata ya. Ini kalau kita ngelihat di sini, mungkin teman-teman sejawat sudah paham semua, kulit itu ada berlapis-lapis, ada epidermis, kemudian ada dermis dan hipodermis. Ya, dan ternyata kita tahu bahwa pada bagian dermis ya, itu ternyata banyak sekali vaskuler gitu ya. Jadi di situ banyak sekali vaskularisasinya ya. Itu kulit ini kan bisa mencerminkan kondisi kita demam gitu ya. Salah satu aspeknya adalah memang vaskularisasi di bagian dermis ini cukup banyak. Dan ternyata kulit ini juga berisi tentang protein-protein yang sangat elastis gitu ya. Jadi bisa dikop, bisa dicubit ya. Inilah kulit gitu ya. Ya, kalau memang jaringan koneksinya atau elastinnya sudah mulai berkurang, wajar kita sudah mulai tua. Tetapi ini yang kita akan bahas adalah kondisi kulit yang memang cukup elastis untuk dilakukan proses pembekaman. Dan satu lagi yang cukup penting, ini banyak sekali jaringan vaskularisasi di bawah kulit.
Baik, mungkin mengingatkan sedikit pada teman sejawat semuanya, kita tahu bahwa kulit ini kan dilakukan proses vaskularisasi di bawahnya, dan kita tahu bahwa sel kulit itu membutuhkan makanan, gitu ya. Dan kita tahu bahwa makanan itu diberikan melalui mekanisme jaringan vaskuler. Salah satu jaringan vaskuler yang paling kecil dan paling perifer adalah kita sebut dengan kapiler, ya. Nah, kita tahu bahwa kapiler ini merupakan vaskularisasi yang dilapisi hanya selapis endotel, ya, di mana endotel ini bisa melakukan proses pelebaran, gitu ya, dengan meningkatkan permeabilitas, kemudian juga bisa menyempit, gitu ya. Dan kita tahu bahwa selapis endotel ini bisa dilewati oleh komponen-komponen yang dibutuhkan oleh sel. Kita tahu bahwa sel-sel ini terletak di luar pembuluh darah, dan di antar sel itu ada satu daerah yang namanya interstisial. Ya, jadi daerah antar sel di mana sel disitulah terjadi proses pertukaran sesuatu yang digunakan dan sesuatu yang dibuang. Ya, jadi ini mau refresh sedikit pada teman sejawat sekalian. Jadi cairan interstisial ini merupakan daerah di antar sel di mana di sini terjadi pertemuan antara aspek nutrisi dan juga aspek sampah-sampah sisa metabolisme sel. Kita tahu bahwa sel butuh glukosa, sel butuh oksigen, sel butuh asam amino, tapi sel juga melakukan proses metabolisme, sel juga menghasilkan sampah metabolik, sel menghasilkan air, sel menghasilkan CO2. Nah, ini kita melihat kebesaran Allah begitu luar biasanya. Jadi daerah interstisial yang bercampur antara makanan dan sampah. Ya, tetapi sel kita tahu punya reseptornya masing-masing sehingga hanya menempel yang memang dibutuhkannya. Inilah kehebatan Allah ketika kita belajar dan melihat lebih detail lagi cairan interstisial. Jadi campurannya cukup banyak. Jadi kalau ibarat nih ada sampah, ada makanan jadi satu itu di situ. Ya, tapi hebatnya sel. Ini merefresh teman-teman sejawat. Kita tahu ada proses yang namanya hidrostatik dan ada yang proses yang namanya osmotik, ya. Hidrostatik berarti tekanan dari dinding kapiler menuju ke interstisial. Kemudian dari interstisial masuk ke dalam vaskuler melalui tekanan osmotik, ya. Maka itu penting sekali kadar albumin di dalam darah, ya. Kita tahu kalau albuminnya rendah, maka osmotiknya akan rendah sehingga menyebabkan cairan interstisial tidak bisa masuk lagi ke dalam kapiler. Maka itu pentingnya menjaga tekanan osmotik, gitu ya. Nah, perbedaan tekanan osmotik ini yang juga akan nanti memberikan aspek dari interstisial menuju kapiler. Sedangkan kalau dari kapiler menuju interstisial itu lebih mencondongkan kepada tekanan hidrostatik. Hal ini cukup penting kita ketahui nanti berhubungan dengan mekanisme bekas. Oke, ya. Nah, ini ada satu teori yang kita kenal dengan teori Taibah yang menerangkan bagaimana proses terjadinya bekam atau cupping. Ya, ini ada beberapa teori termasuk nanti hukum Boyle yang kita kenal pelajaran SMA itu berlaku di proses pengekopan, ya. Jadi ngekop, ya. Jadi nanti kan ketika di bekam itu kan ada istilah cupping, puncturing dan cupping. Jadi ada cupping atau dikop, kemudian ada puncturing atau ditusuk, kemudian ada cupping kembali. Nah, ini sedikit saya terangkan, ini ilustrasi ya bahwa yang berwarna merah ini ada dinding kapiler, terus yang kotak ini adalah sel, dan di antar sel yang disebut dengan cairan interstisial. Ya, kita tahu bahwa tadi kapiler dinding endotel melakukan proses filtrasi, memasukkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel di daerah interstisial. Prosesnya namanya filtrasi. Terus kemudian kita tahu juga bahwa sel menghasilkan sampah metabolisme atau menghasilkan enzim, menghasilkan hormon, ya. Maka di sini akan terjadi kita menyebutnya proses absorpsi. Jadi kalau dalam kondisi normal antara filtrasi dan absorpsi akan seimbang. Kalau absorpsinya bermasalah yang disebabkan contoh kayak proses hipoalbumin, maka wajar timbul udem, gitu ya, karena absorpsinya atau masuk ke vaskulernya terhambat karena tadi hipoalbumin, ya. Jadi keseimbangan ini yang menyebabkan kenapa kita tidak bengkak, konsentrasi cairan interstisial, kemudian kapiler tetap terjaga. Tapi inilah dasar bekam.
Jadi yang dipengaruhi adalah laju filtrasi dan laju absorpsi. Ini dalam kondisi normal, belum diapa-apakan. Nah, ketika terjadi proses pengekopan, maka bagian kulit itu akan naik. Itulah kenapa kulit ini elastis sehingga dia lebih mudah naik. Nah, ketika dia naik, maka cairan yang ada di kapiler ya otomatis akan meningkatkan laju filtrasi karena cairan di interstisial ketarik akibat tekanan negatif dari kop tadi. Jadi proses pengekopan ini akan meningkatkan laju filtrasi dari kapiler. Ini saya garis bawahi. Pengekopan menyebabkan laju filtrasi dari kapiler. Sehingga komponen-komponen yang ada di dalam kapiler darah akan mengalami peningkatan filtrasi. Jadi meningkat tuh di situ. Maka otomatis zat-zat yang ada di dalam kapiler darah juga sebagian besar akan masuk ke daerah interstisial. Nah, ketika pengekopan terjadi, maka laju absorpsi pun juga dihambat. Penghambatan laju absorpsi menyebabkan zat-zat sisa metabolisme yang dihasilkan oleh sel juga menjadi hambatan, terhambat. Jadi akan terkumpul di daerah cairan yang namanya interstisial. Jadi secara garis besar, proses cupping itu menyebabkan terjadinya peningkatan laju filtrasi, penurunan laju absorpsi, sehingga menyebabkan timbunan atau peningkatan cairan di daerah interstisial. Ditambah lagi, karena kulit ini menjadi naik, maka sensitivitas dari saraf pun menjadi berkurang. Ini dasar utama proses pengekopan, jadi proses cupping ini. Dan di sini pun juga nanti terjadi satu proses yang kita sebut dengan hipoksia dan akan merangsang yang namanya HIF1 alfa. Nanti untuk lebih lanjutnya. Tetapi konsep dasarnya adalah ketika terjadi pengekopan akan terjadi peningkatan laju filtrasi dan penurunan laju absorpsi dan berdampak kepada peningkatan jumlah cairan interstisial. Ya. Jadi semakin dikop, ya, terus kemudian terjadilah proses filtrasi pun semakin meningkat. Maka itu kenapa dalam proses pengekopan itu juga harus diperhatikan aspek-aspek keamanan. Jadi jangan sembarangan ngekop sampai menyebabkan timbulnya luka atau lama. Maka itu ada patokan ketika sudah kondisi hiperemia atau hiperemis cukup sudah pengekopan. Karena di masing-masing daerah itu juga akan berbeda-beda. Kop di daerah punggung, kop di daerah wajah, kop di daerah kaki, itu akan menimbulkan efek yang berbeda-beda. Karena kita tahu ketebalan kulit dari masing-masing daerah tersebut juga berbeda-beda. Maka itu kenapa patokan dalam proses pembekaman adalah ketika kondisi hiperemis, maka kop harus di-stop. Ya, sebenarnya saya tidak berpatokan kepada waktu, karena waktu itu dari masing-masing tempat akan berbeda-beda. Jadi patokan saya adalah kondisi hiperemis. Kalau sudah kondisinya hiperemis, berarti itu sudah cukup proses pengekopan. Disitulah sudah terjadi proses akumulasi dari cairan interstisial. Ya, jadi cairan interstisial itu isinya apa ya tadi? Zat-zat yang dibutuhkan oleh sel dan sampah metabolik. Ya. Maka itu hadis tadi itu kan kesembuhan itu terletak pada 3, minum madu sama bekam. Saya berpikir kenapa harus ada madu? Boleh jadi pada saat pembekaman, tadi barusan menguji mahasiswa, bekam ternyata terjadi penurunan kadar gula darah. Jadi boleh jadi ketika habis bekam, gitu kan, kadar gula akan menurun dan ternyata penelitian mahasiswa tadi yang saya uji memang terjadi penurunan kadar gula darah, gitu ya, penurunan kadar gula darah. Maka itu sangat logik gitu sebelum dibekam minumin madu atau setelah dibekam minumkan madu supaya tercegah dari proses terjadinya hipoglikemik. Maka itu kenapa pentingnya nanti jumlah cc darah yang dikeluarkan gitu ya, karena berhubungan dengan juga efek dari kandungan gula di dalam darah atau di cairan interstisial akibat proses pengekopan. Nah, ini gambaran sedikit tentang bagaimana terjadinya kop. Di kop saja sudah terjadi mekanisme begitu luar biasanya. Belum lagi efek hipoksia yang ditimbulkannya. Itu juga akan menyebabkan rangsangan terhadap tubuh. Kita tahu bahwa HIF1 alfa nanti akan merangsang proses eritropoietin. Walaupun belum ada uji secara valid ya bahwa
hipoksia lokal akan merangsang eritropoietin. Maka ini perlu diteliti untuk penelitian lebih lanjut. Bagaimana respon bekam terhadap peningkatan kadar eritropoietin. Karena kemarin ketika ada seminar di Malaysia itu tentang seorang guru besar di sana mengekop orang yang menderita penyakit gagal ginjal. Harapannya bisa menurunkan kadar urium dan kreatinin. Tapi bagaimana dengan eritropoietin? Kita tahu bahwa orang yang gagal ginjal menyebabkan penurunan hemoglobin akibat tidak adanya eritropoietin. Nah, bagaimana bekam dengan eritropoietin? Nah, ini menarik perhatian untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen melanjutkan S2, S3, nah ini menarik nih bagaimana bekam mampu mengaktifasi eritropoietin dari hipotesa tadi terjadinya hipoksia lokal. Jadi si sel di darah kulit itu kan mengalami hipoksia. Tapi kan hipoksianya banyak kan, dibikin hipoksia banyak di beberapa titik. Tapi bagaimana kadar eritropoietinnya? Nah, ini perlu diteliti lebih. Ya. Baik, nah terus kemudian dilakukan proses puncturing atau penusukan. Nah, kita tahu bahwa proses pengekopan tadi boleh jadi ada dinding kapiler yang robek, atau pada saat penusukan pun boleh jadi ada dinding kapiler yang robek. Saya ingatkan lagi, boleh jadi ada dinding kapiler yang robek. Kita tahu bahwa ketika terjadi perlukaan pun boleh jadi ada dinding kapiler yang juga robek yang menyebabkan isi daripada komponen-komponen yang ada dalam darah menjadi keluar. Dan kita tahu bahwa eritrosit ketika dilakukan proses tekanan negatif itu begitu mudah dan rapuhnya dia sehingga dia menyebabkan lisis. Jadi warna merah pada proses pembekaman itu diduga karena timbulnya lisis daripada si eritrosit. Karena memang diteliti bahwa hasil bekam yang dihasilkan itu adalah sel-sel yang rusak. Apakah ini karena proses pembekaman atau memang proses-proses yang lain? Tapi memang kita tahu bahwa proses pembekaman menyebabkan tekanan negatif yang meningkat, sehingga kita tahu bahwa sel darah merah itu kan rapuh, sehingga dia gampang sekali rusak. Jadi itu bisa menjawab bahwa yang keluar itu memang darah-darah yang rusak karena terjadi proses pembekaman. Tetapi ketika proses terjadinya penusukan, mayoritas yang keluar adalah cairan interstisial yang sudah terakumulasi. Jadi cairan interstisial yang sudah akumulasi dan sebagian dari sel darah merah yang mengalami lisis. Ya, ini mekanisme dasarnya dulu, bagaimana terjadinya proses bekam. Baik. Nah, terus setelah itu di-cupping kembali kan, setelah puncturing kemudian di-cupping. Kita tahu bahwa proses puncturing ini untuk menarik sekali. Ketika terjadi penusukan, maka terjadilah banyak aspek di sana. Nanti saya akan terangkan bagaimana respon inflamasi, kemudian respon HSP70, gitu ya. Terus bagaimana respon sel keratinosit ketika dilakukan proses penusukan. Nah, penusukan ini yang juga luar biasa kalau kita kaji secara molekuler ketika ditusuk. Tadi kop saja sudah terjadi mekanisme begitu luar biasanya, sekarang ditusuk. Ternyata banyak sekali aspek dari proses penusukan. Setelah dilakukan penusukan, kemudian dilakukan cupping lagi, kemudian terjadilah pengeluaran tadi saya bilang, cairan interstisial dan sebagian dari sel darah merah yang mengalami lisis akibat pecahnya dinding pembuluh darah kapiler. Ya, ini mekanisme yang menjadi standar untuk bekam. Jadi kalau saya banyak jurnal adalah CPC, cupping, puncturing, cupping. Ya, kalaupun ada namanya PC, puncturing, cupping. Tapi dalam banyak beberapa jurnal yang saya baca, itu dilakukan cupping, puncturing, cupping. Dan biasanya kalau sudah itu sudah stop. Jangan puncturing lagi, cupping lagi. Atau jangan cupping lagi, cupping lagi, cupping lagi. Kita tahu bahwa darah yang sudah kita lakukan proses penusukan, dia akan waktu clotting time dan bleeding time. Dan dia akan pasti berhenti dengan sendirinya. Kalau dilakukan proses cupping lagi, ya clottingnya jadi hilang gitu. Maka itu dalam banyak penelitian dilakukan proses yang namanya CPC, cupping, puncturing. Ya, ini secara normal lagi. Baik. Nah, ternyata proses filtrasi di dinding kapiler itu agak mirip dengan proses filtrasi di dinding glomerulus di ginjal kita. Cuman bedanya, nah ini yang cukup menarik gitu ya.
Kalau yang dikeluarkan di ginjal adalah yang hidrofilik. Tetapi ini unik di dalam proses bekam. Tidak hanya yang hidrofilik, tetapi yang hidrofobik. Contohnya lipoprotein dalam bentuk LDL. Itu juga ternyata dikeluarkan. Ya, ini salah satunya. Dan kita tahu bahwa memang proses filtrasinya ini juga cukup unik gitu kan. Kalau ini buatan, kalau itu kan yang alam. Tapi sebenarnya prosesnya hampir kurang lebih sama sebenarnya ya. Tetapi ini melalui satu proses artifisial atau proses dibuat. Dan tekanannya pun juga berbeda. Kita tahu bahwa tekanan pada proses pembekaman, ini kalau saya baca dalam beberapa jurnal, itu kurang lebih cukup besar ini ya, tekanannya ya, sekitar 143 ya, sampai 400-an, 140 sampai 400-an. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan jumlah tekanan yang ditimbulkan dari proses cupping gitu ya, saya sempat ngitung-ngitung gitu ya. Kalau filtrasi normal sama dilakukan cupping itu kurang lebih 15 sampai 42 kali dari filtrasi normal, range-nya dalam beberapa jurnal yang saya baca. Jadi kalau kita bikin rata-rata 15 ditambah 42 dibagi 2, itu berapa tuh sekitar 57. 57 dibagi 2 kan sekitar 28 hari. Maka itu kenapa bekam itu cukup dilakukan 1 bulan 1 kali. Berdasarkan hitungan jumlah laju filtrasi tadi. Karena kekuatan COP itu kisarannya antara 150 sampai 420 mm Hg. Itu tekanan COP. Ya, tadi tergantung di tempatnya, tergantung besar COP-nya, tapi range-nya antara itu. Jadi bisa dijadi dengan tekanan yang meningkat, maka laju filtrasinya pun juga akan terjadi peningkatan. Karena laju filtrasi identik dengan tekanan yang meningkat. Kondisi ini, tadi yang saya bikin hitungan-hitungannya, 15 sampai 42, kalau dibikin rata-rata sekitar 28, maka itu sangat benar tuh kalau dilakukan, bekam disunahkan pada 1 bulan 1 kali, disunahkan tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Nah ini penerangan dari aspek kenapa kok bekam itu dilakukan 1 bulan 1 kali. Wallahu alam, tapi ini baru hasil analisis saya. Nah, sedikit ini yang cukup menarik ketika dilakukan proses bekam, itu terjadi respon secara molekul ya. Nah, salah satu yang cukup menarik bahwa bekam ini juga mengaktifasi nitrit oxide. Dalam beberapa jurnal bahwa ternyata proses kerusakan yang ditimbulkan pada saat puncturing itu ternyata mengaktifasi nitrit oxide. Kita tahu bahwa nitrit oxide berperan untuk apa? Banyak sekali kan nitrit oxide kan. Ya, dia bisa menghambat agregasi platelet, terus kemudian bisa menyebabkan vasodilatasi dinding pembuluh darah, maka itu sangat wajar kenapa hipertensi dengan dilakukan proses pembekaman itu memberikan respon begitu luar biasanya. Karena pertama, ketika dibekam dia mengeluarkan cairan, otomatis volume di dalam darah sedikit, kemudian dia mengaktifasi nitrit oxide sehingga dinding pembuluh darah melebar. Jadi proses pembekaman itu akan mengurangi juga resistensi perifer. Jadi tahanan pembuluh darah tepi, ya. Dan fungsi NO begitu luar biasanya, ya, bisa mencegah agregasi platelet gitu ya, atau mencegah timbulnya trombus gitu ya, dan juga bisa menyebabkan timbulnya vasodilatasi pada dinding pembuluh darah. Ini efek dari nitrit oxide. Nah, ketika terjadi penusukan pun juga akan terjadi respon imun. Kita tahu bahwa ketika terjadi penusukan, maka imun yang pertama kali bergerak adalah makrofag. Ya, makrofag dianggap ada benda asing yang masuk. Ya. Jadi ketika makrofag menganggap ini benda asing, gitu kan, makrofag pasti minta bantuan gitu ya, keluar yang sitokainnya ya, yang endingnya nanti sitokainnya tadi itu akan menyebabkan vasodilatasi pada dinding pembuluh darah gitu ya, jadi meningkatkan permeabilitas. Kita tahu bahwa konsep terjadinya inflamasi itu kan timbul yang namanya kolor, dolor, rubor, dan fungsiolesi. Salah satunya adalah vasodilatasi akibat
tadi terjadi proses pengerusakan, makrofag merespon itu sebagai masuknya benda-benda asing, maka timbullah terjadinya proses peradangan. Sehingga akan terjadi apa? Tadi bantuan keluarnya respon imun. Ada neutrofil, ya neutrofil kemudian keluar kan ke dalam daerah di situ ada luka, maka neutrofil akan bergerak ke sana. Dan kita tahu juga bahwa ketika proses terjadi pengerusakan akan timbul sel mas, sehingga kadang-kadang menimbulkan efek gatal. Maka itu kenapa bekam ini dalam beberapa jurnal penelitian mampu meningkatkan kadar makrofag, ya, meningkatkan makrofag. Bahkan dalam penelitian lain pun juga meningkatkan CD8 dan CD8. Nah, ini yang juga menarik, bagaimana bekam untuk kasus autoimun. Nah, ini juga perlu dilakukan penelitian. Jadi bagi teman-teman sejawat kalau melakukan penelitian, ini cukup menarik nih, bagaimana respon bekam terhadap autoimun. Apakah memperbaiki ataukah malah stimulasi? Karena tadi kan menaikkan jumlah makrofag gitu kan. Kita tahu ada respon imun ini kan imunnya yang salah nih kan. Harusnya dia bertindak untuk mengantisipasi benda asing, tapi malah merusak tubuhnya sendiri. Nah, bagaimana respon autoimun ini? Menarik nih untuk dilakukan proses penelitian bekam dan autoimun. Baik ya. Tapi ini gambaran sedikit bahwa ketika terjadi proses penusukan, maka akan terjadi respon inflamasi, aktivasi makrofag, aktivasi dari sitokain, gitu kan. Kemudian juga aktivasi dari beberapa komponen-komponen sel darah putih. Artinya, bekam sangat bagus untuk meningkatkan respon imun. Tapi bagaimana untuk penyakit autoimun, itu perlu penelitian lebih lanjut. Nah, ini juga menarik juga ketika bekam dihubungkan dengan HSP70. Kita tahu bahwa HSP70 ini merupakan protein yang fungsinya adalah sitoprotektif. Ketika ada sel yang rusak, maka dia berespon. Responnya apa? Melakukan proses proliferasi, diferensiasi, angiogenesis. Itu fungsi daripada HSP70. Maka itu kenapa pada orang-orang yang diabetes terjadi penurunan kadar HSP70. Penyembuhan lukanya sangat lambat sekali. Nah, ternyata bekam itu mampu merangsang HSP70. Jadi bagaimana mempercepat proses terjadinya luka biar cukup rapat cepat gitu. Ya. Dan HSP70 nanti juga akan bergerak merangsang fibroblast untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Gitu ya. Dan HSP70 ini kan dihasilkan oleh sel keratinosit yang letaknya adalah di. Ini menarik perhatian, dan saya juga tadi sedikit membaca tentang penelitian Dr. Imam pada tikus, yang ternyata memang benar bahwa bekam meningkatkan kadar HSP70. Maka itu kenapa bekam ini juga kita tahu bahwa diabetes punya risiko untuk dibekam. Tetapi di sisi lain, bekam ini kok juga mampu merangsang HSP70. Jadi malah bisa memperbaiki kalau seandainya ada luka-luka akibat diabetes. Kita tahu bahwa diabetes itu kan lukanya sulit sembuh dan bahkan menyebabkan timbulnya gangren. Diduga karena HSP70-nya rendah. Ketika dibekam mampu mengaktifasi HSP70, nah ini perlu dilakukan lagi, ini penelitian lebih dalam lagi. Tetapi artinya HSP70 berperan ketika terjadi proses perlukaan. Tapi bagaimana dengan orang yang diabetes tadi? Mungkin di daerah yang neuropati kita tidak boleh bekam karena cukup berisiko. Tapi bagaimana untuk daerah-daerah yang tidak neuropati? Dia bisa mengaktifasi HSP70. HSP70 yang banyak maka akan menyebabkan rangsangan proses perbaikan luka. Karena HSP70 berperan dalam proses proliferasi, diferensiasi, dan angiogenesis. Tadi, aktivasi dari fibroblast. Ini HSP70. Nah, ini penelitian Dr. Imam nih. Ternyata memang benar. Ya, jadi ternyata meningkatkan HSP70 secara bermakna. Ini keren ini penelitian Dr. Imam ya. Ini saya Dr. Imam nih saya pakai ini ya penelitiannya karena memang ini menarik ini penelitiannya ya. Jadi HSP70 keren ini ya. Tapi ini penelitian Dr. Imam pada tikus ya. Oke, terus kemudian endorfin. Ini juga menarik lagi. Jadi endorfin pun juga diaktifasi ketika dilakukan proses pembekaman. Kita tahu bahwa fungsi endorfin itu begitu luar biasanya kan. Dia merupakan hormon kebahagiaan, hormon yang bikin kita senang gitu ya. Ini endorfin. Tapi secara prinsipil bahwa endorfin ini menghilangkan nyeri atau mereduksi nyeri. Dan ternyata bekam itu juga mampu mengaktifasi endorfin melalui sel keratinosit.
Dan itu dibuktikan oleh penelitian Dr. Imam lagi nih, salah satu dewan pakar kita nih, Dr. Imam, dan ternyata memang terjadi peningkatan ya kadar endorfin atau opioid mood. Ya, salah satunya adalah endorfin dan ternyata bermakna sekali pada penelitian pada tikus. Jadi memang saya sampai bikin apa ya guyon aja gitu loh. Jadi kalau Anda pengen bahagia bekam aja itu. Jadi bagi yang sedih-sedih, nah bekam deh. Mudah-mudahan endorfinnya keluar. Jadi endorfin ini bisa dihasilkan melalui aktivasi sel keratinosit akibat penusukan pada saat bekam. Ya ini mekanismenya. Ya kita sudah tahu bahwa ternyata bekam itu ketika di pop, jadi orang ditusuk itu kenapa tidak nyeri gitu ya? Karena sudah terjadi akumulasi cairan interstisial sehingga saraf yang berada di bawah kulitnya menjadi tidak lebih sensitif gitu ya. Jadi akan mengurangi efek nyeri ketika dilakukan proses penusukan. Maka itu ada yang orang bilang cupping itu tujuannya salah satunya adalah anestesi lokal. Sebenarnya bukan itu. Tujuannya adalah mengumpulkan cairan interstisial yang kita mau keluarkan. Ya. Nah, terus kemudian kita tahu juga ketika ada respon penusukan pasti akan berhubungan dengan respon anti nyeri. Maka itu kenapa ketika kita nyeri kan ada waktu untuk nyeri itu akan hilang. Maka itu respon lambat. Karena ini melibatkan juga nanti serotonin, enkefalin, endorfin yang dihasilkan oleh otak. Gitu ya. Jadi memang jalurnya panjang. Maka itu ketika kita kena luka, jadi kalau luka yang benar ya, itu respon nggak nyerinya agak lama, nggak langsung hilang gitu. Agak lama karena memang masih melibatkan komponen. Ya, dan kita tahu bahwa respon nyeri ini akan mengaktifasi beberapa komponen-komponen anti nyeri tubuh seperti enkefalin gitu ya, dinorfin, bahkan yang lebih bagus dinorfin juga ikut keluar. Nah, ini sedikit gambaran tentang penelitian saya tentang bagaimana bekam terhadap hemoglobin. Ini kan yang sering ditakutkan. Wah, jangan bekam deh, nanti HB-nya akan habis gitu kan. Kita tahu bahwa orang identik bahwa bekam itu ngeluarin darah, berarti identiknya bahwa ini bisa mempengaruhi HB. Ternyata menarik ketika saya melakukan penelitian ini. Saya coba melakukan penelitian dengan jumlah COP ya. Jadi 9, 15, 18, 21. Saya coba bandingkan itu kadar hemoglobinnya. Kalau memang bekam ini menyebabkan penurunan hemoglobin, pasti akan terjadi penurunan. Tapi apa yang terjadi? Ini menarik. Semakin banyak jumlah titik, ternyata HB-nya semakin naik. Wah, saya penasaran ini. Saya cari beberapa referensi-referensi. Ternyata ada beberapa mekanisme. Yang pertama kita tahu bahwa yang keluar itu mayoritas adalah cairan interstisial. Otomatis ketika cairan interstisial keluar, maka konsentrasi di dalam darahnya pasti berkurang. Semakin banyak cairan interstisial yang berkurang, maka konsentrasi semakin peka. Jadi sangat wajar kalau seandainya ketika dilakukan proses pembekaman, jadi sangat wajar bahwa HB akan semakin meningkat. Karena terjadi hemokonsentrasi. Karena pengeluaran yang dikeluarkan itu memang benar bahwa itu bukan komponen darah. Komponen darah hanya sebagian kecil saja karena rusaknya dinding kapiler. Tetapi yang paling banyak dikeluarkan itu adalah cairan interstisial. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua, yang ini cukup menarik tadi yang saya bilang hipoksia lokal. Apakah ini bisa merangsang eritropoietin? Saya masih tanda tanya itu ya, masih garis putus-putus gitu ya. Tapi kalau diteliti, ini keren sekali ini. Karena pada orang gagal ginjal kan sering disuntik eritropoietin tuh. Uriumnya meningkat, perlu suntik eritropoietin, asupan albumin, kan begitu pentingnya tuh orang yang gagal ginjal. Kita tahu bahwa urium bisa nggak dibuang lewat ini? Bisa. Ada penelitian yang cukup menarik, uriumnya turun ketika dilakukan proses pembekaman. Ya, HB juga nggak turun tuh, amannya kan begitu. Tapi bagaimana dengan eritropoietin? Apakah bekam meningkatkan HB? Nah, ini yang perlu diteliti lebih lanjut lagi. Kadar eritropoietin pasca proses pembekaman. Nah, ini harapannya teman-teman yang mau ngambil sekolah S2, S3 ini bisa diteliti lagi, ya. Oke. Terus kemudian, nah ini yang menarik setelah saya membaca itu bahwa terjadinya proses inflamasi, itu kan keluarnya neutrofil dan manosit, dan juga nanti endingnya jadi makrofag, makrofag akan teraktifasi.
Kita tahu bahwa makrofag itu memakan kuman dan kita tahu bahwa kuman itu butuh zat besi dalam jumlah yang banyak. Ketika kuman itu dimakan oleh makrofag, maka kandungan zat besi yang ada di dalam makrofag ini cukup tinggi. Sehingga ketika terjadi aktivasi makrofag, maka bisa mengeluarkan cadangan zat besinya. Nah, ini menarik ini sebenarnya diteliti. Meningkatnya kadar zat besi di dalam darah. Nah, ini saya belum teliti lebih detail lagi. Bagaimana kadar zat besi di dalam darah pasca proses pembekaman. Apakah karena terjadinya hemokonsentrasi menyebabkan peningkatan zat besi atau aktivasi makrofag sehingga terjadinya peningkatan zat besi. Nah, ini menarik sekali nih kalau untuk diteliti lebih detail lagi. Karena memang kajian bekam ini masih luas sekali. Jadi bisa dilakukan dari aspek-aspek banyak. Nah, di sini menunjukkan bahwa ternyata HB jadi bagus tuh, jadi meningkat karena tadi proses terjadinya beberapa aspek tadi. Ya, inflamasi pun juga bisa merangsang hati. Nanti ketika hati terangsang bisa menyebabkan penurunan hepsidin, yang ending-endingnya juga akan menyebabkan aktivasi dari makrofag. Ya, jadi ini cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam lagi. Nah, ini gambaran sedikit tentang sebenarnya masih banyak mekanisme-mekanisme secara molekuler, tetapi yang secara garis besar, ya, secara garis besar, bagaimana mekanisme bekam? Yang pertama adalah akumulasi cairan interstisial. Ini yang cukup penting harus teman-teman sejawat ketahui. Yang kedua proses skin injury, namanya bikin luka, maka akan terjadi proses-proses kan, inflamasi, imun respon, pain mechanism, bone healing, itu yang terjadi kan. Maka itu nanti akan keluar zat yang namanya HSP70, HIF1 alfa, aktivasi makrofag gitu kan, terus kemudian meningkatnya endorfin. Nah, ini proses bekam seperti itu. Maka itu kenapa bekam ini menjadi salah satu ya alternatif pengobatan ya. Orang bilang katanya alternatif ya, tapi buat saya ini Rasul bilang afdola ya, sebaik-baik pengobatan gitu ya. Harusnya sih bukan alternatif ya. Tapi ya, memang sebaik-baik pengobatan yang ngomong Rasul gitu ya. Terus apakah kita menafikan pengobatan lain? Ya tidak. Kan. Pengobatan Nabi kan banyak aspeknya kan. Tidak hanya dengan bekam gitu ya. Ada ruqyah, ada herbal gitu ya, ada pola hidup. Nah, salah satu bagian yang direkomendasikan oleh Rasulullah adalah dengan melakukan proses pembekaman. Dan ini summary-nya seperti summary-nya ya, bahwa ternyata bekam menimbulkan aspek-aspek ini. Ini gambaran sedikit untuk teman-teman sejawat, mungkin ini masih banyak kekurangan, mungkin bisa ditambahkan atau mungkin bisa dikomentari, atau mungkin kita bisa diskusi lebih dalam lagi mekanisme bekam seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sejawat sekalian, dan mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya, karena saya juga masih terus belajar. Ya, jadi belajar terus belajar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Luar biasa dok materinya. Luar biasa ya Dr. Agus. Terima kasih. Iya. Banyak sekali hal yang saya pribadi juga baru mengetahui tentang apa yang disampaikan oleh Dr. Agus. Baik, saya rasa dokter-dokter sekalian sudah penasaran dan sudah menyimpan banyak pertanyaan. Tapi baiknya bagaimana Dr. Andi? Kita lanjutkan dulu dengan Dr. Hani biar nggak nabrak duhur, atau Dr. Haninya bisa ba'da duhur. Izin, apakah Dr. Qaudri, Dr. Agus, bagaimana waktunya dok? Kalau ya, kalau saya kalau memungkinkan boleh Dr. Hanik dulu ya dok. Nanti ya. Kalau boleh izin Dr. Andi, karena siang saya ada acara lagi Dr. Andi. Oh iya, baik. Ya. Baik, bisa tanya jawab langsung dulu gitu. Kalau boleh langsung dulu ya. Baik. Nanti untuk yang Dr. Hanik bisa kita ba'da dulu kan, semisal nanti waktunya belum cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, dokter sekalian, masih ada waktu cukup banyak, mungkin sekitar setengah jam sampai dengan 40 menit untuk kita berdiskusi dengan Dr. Qaudri dan Dr. Fauzi atas materi Dr. Qaudri dan Dr. Agus atas materi-materi yang sudah beliau sampaikan semuanya. Mangga Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan bisa raise hand langsung atau bisa menuliskannya di kolom chat.
Yang pertama saya akan persilahkan dulu kepada dokter-dokter yang sudah raise hand ya. Dr. Agus, materinya bagus sekali. Terima kasih Untuk Dr. termin. Kodri. Terima kasih Ya. Dr. Untuk termin pertama akan saya pilih 3 pertanyaan dulu ya dok ya. Yang pertama yang sudah raise hand dulu dari Dr. Nur Farida di Pekanbaru. Mangga dokter, kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya dok ya? Ya, jelas. Sudah dok, sudah. Iya. Saya ingin bertanya tentang keorganisasian itu ke Dr. Kodri ya. Nanti kan pelatihan ini akan ber-SKPID ya dok ya. Nah ini saya nanya, apakah ini nanti cukup untuk kita sebagai dokter dijadikan sebagai legalitas untuk praktek gitu dok? Karena saya prihatin ya dok, ada kabar ya di Pekanbaru ini ada dokter yang aktif praktek bekam, kemudian didatangi oleh pengurus ID dan ditanya, apakah Anda memilih untuk tetap praktek konvensional atau memilih praktek alternatif, begitu dok. Nah ini kan suatu dilema ya. Sementara kita yakin ini adalah salah satu cara pengobatan yang baik yang disunahkan oleh Rasulullah. Tapi dalam keorganisasian tidak semua, pada kenyataannya tidak semua pengurus ID atau cabang ID yang welcome dengan tindakan bekam ini. Begitu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Dr. Farida. Mangga Dr. Kodri mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih kepada Dr. Nur Farida ya. Pertama terkait tentang SKPID, karena ini sudah dikeluarkan oleh ID Cabang Medan, tentu ini dapat dipergunakan untuk kumulatif daripada SKP Dr. Nur Farida untuk nanti pada proses pengajuan STR yang baru. Karena kan SKP itu kan digunakan salah satu syarat untuk pengajuan daripada surat tanda registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia. Itu yang pertama. Yang ya, bisa didengar suara saya? Bisa dokter, mangga. Oke. Yang kedua terkait tentang legalitas dari apa yang dilakukan oleh teman-teman dokter yang bergabung ke dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia untuk melakukan praktek bekam. Apa yang kami lakukan, mohon maaf karena saya bertempat di Medan. Jadi apa yang kita lakukan di Medan ini, alhamdulillah mendapat sokongan yang penuh dari Ketua ID Medan dan juga Ketua ID Sumatera Utara. Jadi tadi Dr. Agus sudah sampaikan bahwasanya sebagai seorang Muslim ya, kita tidak lagi meragukan yang namanya tindakan berbekam ini, karena ini dasarnya juga sangat kuat ya. Nah mungkin dasar hal tersebut yang perlu kita sampaikan ya, tentu kalau ketua ID-nya beragama Islam ya, dan contoh apa yang kita lakukan di Medan itu bisa menjadi contoh untuk teman-teman di kota ataupun kabupaten yang lain. Terkait yang ketiga, kalau lebih didalamkan dari sisi kompetensi dokter umum,
yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Umum, dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Umum, itu ada 157 kompetensi ya, kalau nggak salah saya, untuk dokter umum yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Umum. Ya memang tidak terlihat ada poin terkait tentang tindakan bekam. Itu kalau kita bicara dari kompetensi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Konsil Kedokteran Umum ya, ataupun maaf bukan konsil, kolegium Dokter Umum, itu memang tidak ada. Nah, 3 hal yang tadi yang sudah saya sampaikan dan di awal di materi yang sudah saya paparkan, semakin banyaknya daripada profesi medis yang melakukan praktek bekam, sepertinya harus ada satu keseminatan yang memang mempunyai satu kekuatan untuk bicara di forum Ikatan Dokter Indonesia. Jadi ya kita inilah yang saya, Dr. Agus, Dr. Mona, Dr. Rizka, Dr. Andi, kita menghadirkan daripada PDB ini. Perjuangan kita untuk mendapatkan legalitas itu bisa dikatakan sudah sampai ke tahap kita ujian di MPPK. Jadi satu badan di Ikatan Dokter Indonesia yang melegalitas daripada keseminatan baru. Nah, qadarullah pada waktu ujian awal itu kita memang belum mendapatkan suatu persetujuan untuk menjadi keseminatan di bawah naungan resmi daripada Ikatan Dokter Indonesia. Walaupun ada 4 keseminatan yang seperti yang saya paparkan, Perhimpunan Dokter Anestesi, Perhimpunan Dokter Rehabilitasi, Dokter Keluarga, THT yang sudah memberikan persetujuan, tapi sepertinya belum cukup kata orang-orang ataupun pejabat teras di MPPK. Nah, kita mencoba untuk ujian lagi. Nah, cuma dengan kondisi saat ini, rancangan undang-undang kesehatan untuk mendapatkan akan dilakukan legalitas ya katanya, tanda kutip, di forum DPR, itu mendapat pertentangan dari organisasi ID, kita mencoba untuk tiarap dulu. Tidak maju terus, ya kan? Kita mencoba untuk tiarap dulu karena kita akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi atau perkembangan perpolitikan. Karena kalau misalnya undang-undang itu disetujui, otomatis semua organisasi yang ada saat ini yang berkaitan dengan ID apalagi dan secara umum kesehatan itu otomatis akan bubar dengan sendirinya. Katanya seperti begitu. Dan tentu kita nanti tak perlu lagi berjuang untuk ke MPPK. Nah, jadi kita mencoba tiarap dulu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ataupun apa yang akan kita lakukan? Tadi saya sampaikan kita akan mencoba untuk menjadi ataupun mendapatkan legalitas ke Kemenkumham. Dan ini sepertinya tidak begitu sulit karena syarat-syarat untuk mendapatkan legalitas ke Kemenkumham pun sebenarnya kita sudah bisa penuhi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan Dr. Nur Farida terkait tentang pertanyaan Dr. Nur Farida tadi. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang berarti. Kalaupun misalnya ada yang masih rasanya ragu-ragu dan ingin bertanya kembali, tentu kami persilakan. Saya kembalikan ke Dr. Muhammad Rahman. Baik, terima kasih Dr. Andri atas jawabannya. Sudah cukup ya mungkin Dr. Farida. Nanti jika suara saya ada tadi terdengar ya, Dr. Muhammad? Terdengar jelas, Dok. Dr. Nur Farida, suara saya terdengar nggak ya?
Baik, aman dok. Jadi insya Allah kalau misalkan dokter Farida ada pertanyaan lebih Iya. lanjut, nanti bisa ditanyakan melalui panitia ya dok mengenai legalitas. Suara dan saya terdengar nggak ya? aman dokter. Nah, Jelas dari awal sampai jelas, Dok, akhir Dok. terdengar Jelas, semua. jelas, Dok. Halo? Ya, Ya. halo, terdengar dok, masuk. Jelas, Dok, jelas. Oke, lanjut dulu, Dr. Rahman. Boleh Iya, silahkan saya iya. WA aja Dr. Kodrinya. Siap. Izin melanjutkan ya. Untuk pertanyaan kedua, silahkan kepada Dokter Afiat Berbudi. Mangga dok, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Dr. Rahman. Pertanyaan saya tujukan kepada Dr. Agus ya, sangat menarik sekali presentasi Dr. Agus. Terima kasih dok. Pertanyaan saya itu mengenai tentang bekam basah dengan metode sayap maupun metode puncture ya. Apakah sudah ada penelitian tentang keduanya mana yang lebih baik antara disayap dengan scalpel gitu ya, dengan pisau bedah dibandingkan dengan yang ditusuk dengan jarum lancet. Kemudian yang kedua tentang peningkatan hemoglobin yang tadi dipresentasikan oleh Dr. Agus. Apakah diukurnya HB tersebut itu sesaat setelah bekam atau beberapa hari setelah bekam gitu ya? Jadi menjadi pertanyaan oleh saya. Kalau misalnya memang sesaat setelah bekam mungkin memang logis gitu ya terjadi hemokonsentrasi, mungkin belum ada adaptasi setelah dibekam kemudian langsung diukur hemoglobinnya. Tapi kalau misalnya beberapa hari kemudian 1 minggu misalnya sudah terjadi hemostasis, apakah sudah dilakukan penelitian juga kadar HB-nya? Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih Dr. Rahman. Baik, terima kasih Dokter Afiat. Maka Dokter Agus pertanyaannya menarik. Baik, terima kasih Dokter Afiat. Ini mudah-mudahan jadi lanjut sekolah ya Dokter Afiat ya. Berhubungan dengan pertanyaan soalnya ini. Ya, tadi sedikit menjawab sebelum saya menjawab Dokter Afiat, Dokter Nur. Dokter Nur, kebenaran saya punya klinik di Serpong gitu ya. Malah saya dibolehkan izin karena saya bilang apa bedanya dokter melakukan hitan? Saya bilang begitu pada waktu itu. Padahal di hitan dulu belum ada di SKDI. SKDI belum ada hitan pada waktu itu. Jadi saya argumennya begitu. Oh gitu ya, sama iya karena kita memahami aspek-aspek medis. Kalau yang didatangi itu yang bukan non dokter kan dia nggak paham. Maka itu hanya boleh bekam kering. Kalau kita tindakan boleh. Ya walaupun sekarang hitan sudah masuk SKDI kan. Mudah-mudahan bekam nanti akan masuk nih. Doakan saja dok. Tapi saya dapat izin dokter, tinggal pendekatannya dok ke dinas. Nanti ada izin khusus biasanya dok. Izin khusus ke dinas sudah aman dok. Nanti ada izinnya. Kalau saya pakai izin khusus dok. Kira-kira begitu dok. Terus tadi pertanyaan dokter Budi ya, dokter Afiat Budi. Saya belum pernah menemukan dok tentang perbandingan antara metode sayap dan lancet dok. Belum ada dok. Nah, harapannya nanti Dokter Budi yang bisa melakukan penelitian. Harapannya begitu. Ya, saya belum tahu perbedaannya. Ya, yang kedua, yang saya lakukan itu cuma hanya ingin membuktikan bahwa bekam itu yang keluar itu cairan interstisial atau sel darah, dok. Maka itu dilakukan pada saat setelah bekam. Setelah bekam. Dan ternyata memang bukan darah, dok. Jadi yang keluar itu cairan interstisial. Nah, bagaimana kalau HB-nya itu diperpanjang? Misalnya 30 hari, 120 hari. Nah itu, saya mau lihat bagaimana aktivasi makrofag sama kadar eritropoietin. Nah harapannya dokter Budi meneliti dok. Makanya itu penelitiannya ini luas dok sebenarnya dok. Makanya saya berharap teman-teman sejawat, ayo neliti tapi sambil di sekolah, keren itu harusnya. Jadi ada pengujinya gitu kan. Nah, itu belum dilakukan penelitian lebih dalam lagi dokter Budi. Karena kemarin saya menyanggah penelitian yang dari Korea, kalau tidak Korea atau Cina, yang bilang bahwa bisa menyebabkan anemia. Saya sanggah dengan penelitian saya gitu. Bahwa ternyata jelas yang keluar itu cairan interstisial, bukan komponen-komponen dari sel darah. Kalaupun ada, itu sebagian kecil akibat robeknya dinding kapil. Mudah-mudahan dokter Budi bersedia untuk sekolah lagi dok. Nanti ngelihat kadar eritropoietin, gitu kan dok, karena itu penting banget nanti kan, sama aktivasi makrofag untuk ngelihat kadar ferritin di dalam darah.
Kira-kira begitu Dokter Budi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Dr. Agus. Baik, jazakallah khair Dr. Agus Rahmadi atas jawabannya. Saya kira cukup ya Dr. Budi ya. Cukup Dok. Ya, kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir Dok. Kita harapkan Dr. Muhammad maksimal. Rahman, Ya. Dr. Muhammad Rahman. Tadi untuk Dr. Nur Farida, saya ada chat. Andai kata Dr. Nur Farida atau teman yang lain dapat kesulitan di daerah asal dengan ID setempat, ya. Mudah-mudahan saya, Dr. Agus, ya, Dr. Mona yang hadir di sini ya, insya Allah kita bersedia untuk berkomunikasi secara intens ya, untuk sama-sama berbagi ilmu terkait tentang bekam ini dengan mereka. Baik, siap. Jazakallah khair Dr. Qadri. Dr. Qadri. Izin Dr. Hendra, saya lanjutkan acaranya dulu Dok. Mohon. Ini untuk pertanyaan terakhir sementara ya. Kita usahakan 11.30 selesai agar kita bisa melanjutkan satu materi terakhir dari Dr. Hani karena kebetulan beliau tidak bisa hadir. Nanti akan kami putarkan recording materi yang sudah beliau buat untuk kita semua. Kepada Dr. Mila Anissa, mangga bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, punten apa suara saya terdengar? Siap, jelas. Silakan. Ya, saya ada dua pertanyaan, izin bertanya kepada dokter-dokter sebagai narasumber di sini. Yang pertama, ingin bertanya mengenai masalah keorganisasian ya dalam PDB